Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Oke, eh, kripto haram guys. Mata uang kripto haram, fatwa MUI. Ya, Alhamdulillah masih diberi kesehatan ya untuk kita bisa bertemu lagi dalam video saya di channel Crypto Hunter ya. Kembali lagi saya ingatkan, ada giveaway 50 juta rupiah untuk 5 orang subscriber yang beruntung. Saya akan undi setelah subscribernya mencapai 100.000 subscriber ya. Silakan didukung. Kita akan sama-sama menelisik, belajar ya mengenai seluk-beluk cryptocurrency dan aset digital lainnya ya, aset dalam bisnis digital lainnya yang mudah-mudahan memberikan sedikit masukan, memberi referensi kepada teman-teman semua dalam rangka untuk menentukan keputusan apakah berinvestasi atau tidak di produk-produk yang saya berikan insight ya. Oke, balik lagi, Fatwa MUI sudah dirilis beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa mata uang kripto haram. Gitu ya. Saya coba search di beberapa kanal berita online ya. Di sini mengatakan MUI menyatakan bahwa Bitcoin dan mata uang kripto lainnya dilarang berdasarkan hukum Islam dan tidak boleh diperdagangkan di tanah air yang penduduknya didominasi oleh Muslim. MUI mengeluarkan fatwa maklumat ketika perdagangan uang virtual tersebut melonjak di Indonesia dan di tempat lain ya. Ya tentu ketika sudah booming baru kemudian di atur regulasinya baik secara hukum maupun secara syar'inya gitu kan. Tidak ada yang salah gitu kan. Tapi coba kita baca terlebih dahulu informasinya poin per poin ya. Mata uang sebagai komoditas atau aset digital tidak sah untuk diperdagangkan karena memiliki unsur ketidakpastian, taruhan dan bahaya ya. Ketidakpastian dilihat dari perspektif apa? Ya, saya pikir semua currency juga sangat memiliki ketidakpastian ya. Meskipun nanti levelnya bisa berbeda-beda. Taruhan ya, saya kira tidak ada proses taruhan di sini ketika kita melakukan proses analisa secara ilmiah yang baik dan benar ya. Bahaya apa yang tidak membahayakan sekarang di dunia investasi semuanya serba membahayakan, ditambah lagi dengan situasi dan kondisi yang semakin tidak bisa diprediksi ya. Kembali lagi kita harus berhadapan sama perbedaan perspektif terhadap sebuah objek yang akan kita bahas gitu ya. Oke, ini seperti taruhan judi gitu katanya. Oke, sebelumnya ini fatwa itu tersebut muncul setelah Bank Indonesia mengatakan sedang mempertimbangkan untuk menerbitkan mata uang digitalnya sendiri ya. Buat teman-teman yang belum tahu ya bahwa cryptocurrency ya atau aset digital atau orang lebih familiarnya menyebut dengan mata uang digital merupakan sebuah produk kriptografi ya, yang berdiri di atas blockchain. Blockchain itu diilustrasikan semacam pencatatan transaksi, baik transaksi keluar masuk, kemana, kepada siapa, berapa, kapan, dan lain sebagainya. Semua tercatat dengan rapi dan terkontrol dalam sebuah algoritma gitu kan di sistem yang namanya blockchain atau buku besar. Kita asumsikan itu sebagai buku besar, katanya seperti itu. Nah, ini kan sebetulnya salah satu atau bagian dari adaptasi teknologi yang tidak bisa kita pungkiri lagi sebetulnya bahwa di dunia yang penuh dengan intervensi teknologi, kita juga harus bisa memanfaatkan teknologi untuk dijadikan sebagai komoditas gitu ya. Artinya apa? Ketika kita berbicara komoditas tentu akan bersinggungan dengan hal-hal yang bersifat apa ya, perdagangan, produk, kemudian kecepatan, kemudian investasi dan lain sebagainya begitu ya. Nah, apakah kemudian fatwa ini sudah didasarkan atas pemikiran yang objektif atau tidak? Wallahu alam. Artinya kita percayakan saja kepada regulator, dalam hal ini adalah MUI sebagai regulator kita dalam melakukan proses perdagangan yang syar'i seperti itu.
Tapi juga kita tidak bisa kemudian langsung makan mentah-mentah tentang apa yang disampaikan oleh fatwa tersebut gitu kan. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pertimbangan, tentu dengan pandangan yang objektif juga gitu kan, melihat hal yang sama gitu. Oke, nanti kita akan bahas sedikit ya. Kemudian eh, ini ada informasi lagi ya, semuanya didominasi oleh mata uang haram ya, yang berkaitan dengan fatwa yang sudah ditetapkan oleh MUI. MUI tetapkan uang kripto haram. Apakah mempengaruhi harga Bitcoin, kripto, Ethereum, Shiba Inu dan lain sebagainya ya? Di sini jelaskan bahwa tidak ada perubahan harga yang signifikan ya ketika fatwa itu dirilis ya, karena memang cryptocurrency ini merupakan produk global yang dipergunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat global juga gitu kan, sehingga regulasi dalam negeri tertentu itu mungkin dampaknya tidak terlalu signifikan. Itulah yang disebut apa ya, kalau kita boleh mengilustrasikannya bahwa regulator itu tidak memiliki peran yang penting dalam pergerakan harga di dunia cryptocurrency ya. Itu juga yang kemudian menyebabkan produk cryptocurrency ini dikatakan sebagai decentralized gitu ya, terdesentralisasi, karena tidak ada regulasi, tidak ada regulator yang berhak untuk mengintervensi tentang pergerakan harga, tentang produk itu harus bagaimana dan lain sebagainya, karena semuanya digerakkan atau dikelola oleh pasar ya, dalam hal ini orang per orang yang memiliki atau masuk dalam industri tersebut gitu kan ya, sehingga tidak ada intervensi dari pihak manapun. Oke, ada 3 diktum katanya di sini penggunaan cryptocurrency. Yang pertama ya, penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram ya. Ambigu karena sebetulnya tidak ada yang menggunakan cryptocurrency sebagai mata uang ya. Cryptocurrency diasumsikan sebagai aset digital ya. Tidak ada mata uang, tidak bisa kita jalan ke pasar, ke warung gitu kan, tiba-tiba datang, Pak saya mau beli sayur nih, harganya berapa Bitcoin, 0,0000 sekian Bitcoin, tidak ada. Tetap kita menggunakan mata uang yang berlaku di Indonesia ya, yang ada dasar hukumnya yaitu rupiah. Bahkan dolar sekalipun bukan merupakan mata uang yang sah di Indonesia itu, apalagi cryptocurrency. Meskipun ada beberapa negara yang sudah mulai melegalkan cryptocurrency, terutama Bitcoin, untuk digunakan sebagai media pembayaran ya, media pembayaran. Jadi itu pun dilakukan dengan metode konversi ya. Jadi ada konversi, misalnya mata uang cryptocurrency-nya nilainya berapa, kemudian harga barangnya misalnya 50 juta, maka kripto atau Bitcoin, nah anggap seperti itu, Bitcoin yang dibayarkan hanya sejumlah nominal mata uang yang sebenarnya yang berlaku di negara tersebut. Jadi bukan murni ya, ada nilai konversi yang harus dilakukan sebelum kita kemudian transfer sejumlah nilai tersebut ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Solana, Polkadot, Shiba Inu dan lain-lain bersifat goror. Berarti sesuatu yang tidak pasti karena mengandung doror dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Ya, ketidakpastian itu tentu ada dalam setiap produk-produk digital, produk investasi, produk apapun ya yang berkaitan dengan aset digital gitu kan. Ya, saya kira ini masih belum kuat ya, karena ketidakpastian itu bisa saja diasumsikan sebagai resiko yang tentu implikasi dari resiko itu bisa terdampak dari banyak hal ya. Bisa karena misalnya si developernya kabur, dia bawa uang gitu kan. Bahkan ketika kita nabung ke bank sekalipun ada unsur ketidakpastian di situ, apakah kondisi kesehatan bank itu
memungkinkan sampai kita misalnya menarik uang itu kembali atau tidak. Apakah sistem keamanannya, sistem manajemennya mampu menjamin aset yang kita titipkan itu aman atau tidak gitu kan. Nah, kalau kita balik lagi ke masalah ketidakpastian, tentu kita akan berbicara hal yang lebih luas ya. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya ini dia mengatakan bahwa ternyata cryptocurrency itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan ya terhadap fatwa ya. Fatwa itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai atau pergerakannya di pasar global ya. Itu tadi yang saya katakan bahwa fatwa ini hanya berlaku lokal di Indonesia, pun hanya mungkin disepakati oleh sebagian kecil ulama ya yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia gitu kan. Kenapa saya berkata seperti itu? Bahwa ada ulama tertentu ya, ada sekelompok ormas ya seperti ini, dikatakan bahwa sedangkan ormas Islam Muhammadiyah belum menetapkan fatwa haram atas uang kripto atau cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, Doge, Solana, Polkadot dan lain sebagainya gitu kan. Disampaikan lagi bahwa Wakil Ketua Majelis Tabligh ya, PP Muhammadiyah Fahmi Salim mengatakan di dunia Islam belum ada fatwa khusus yang dapat dijadikan pedoman untuk bersama-sama menyepakati hukum uang kripto. Ya. Karena apa? Tingkat kebaruan yang cukup rumit menurutnya membuat para ulama sebagian besar tidak tergesa-gesa memberi hukum, termasuk Muhammadiyah. Itu yang saya katakan di awal tadi, bahwa ada campur tangan teknologi yang sedemikian rupa, sedemikian rumitnya, ya, sehingga kemudian memunculkan sebuah terobosan teknologi, terobosan produk di atas jaringan teknologi, yang kemudian seharusnya itu bisa kita akui sebagai sebuah perubahan zaman, ya. Prinsipnya adalah ketika kita mampu memanfaatkan teknologi itu pada hal-hal yang sifatnya positif, maka seharusnya eh, dukungan atau support itu juga harus diberikan secara penuh gitu kan. Apalagi misalnya disampaikan oleh juru bicaranya MUI, saya lupa siapa namanya. Beliau mengatakan bahwa kripto atau apapun aset digital namanya gitu kan akan kemudian menjadi halal diperdagangkan atau disimpan gitu kan ketika memiliki underlying ya. Underlying itu memiliki nilai, memiliki apa ya, memiliki project yang jelas seperti itu. Nah, cryptocurrency produk apapun itu dibuat berdasarkan tujuan dan project yang juga saya kira jelas gitu. Artinya dia harus memiliki project yang kuat baru bisa kemudian berkembang menjadi sebuah produk cryptocurrency yang digemari, disukai, diminati oleh masyarakat global gitu kan. Nah, para investor atau para pemain di dunia cryptocurrency juga semakin kesini semakin cerdas untuk bisa menilai apakah produk-produk tersebut memiliki underlying, memiliki nilai, memiliki project yang jelas ya, dalam rangka untuk apa? Memberikan kepastian, memberikan rasa aman ketika memutuskan untuk berinvestasi di produk tersebut gitu kan. Nah, sebetulnya hampir semua terpatahkan, tidak ada underlying, kemudian ada ketidakpastian, kemudian bersifat judi dan lain sebagainya gitu. Judi itu ketika kita memutuskan sesuatu tanpa didasari oleh analisa ilmiah yang kuat gitu kan. Ketika kita masuk, bahkan ketika kita masuk untuk membeli sesuatu ya tanpa ada dasar yang kuat, berharap di kemudian hari mendapatkan keuntungan, ya juga termasuk judi gitu kan. Kita memiliki analisa yang kuat terhadap potensi harga pasar di masa yang akan datang sehingga kita memutuskan untuk berinvestasi gitu kan. Itu yang mendasari sebetulnya dari perspektif objektif seorang investor begitu kan, seorang pemain gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang underlying ya, saya kira semua produk blockchain, semua produk aset digital, cryptocurrency dibentuk berdasarkan atas project yang akan dia jalankan. Mulai dari project sosial, project di sektor real gitu misalnya, sampai project-project yang bersifat digitalisasi sebetulnya. Bahkan beberapa perusahaan-perusahaan digital juga beramai-ramai untuk
mengoleksi atau bahkan menerbitkan cryptocurrency-nya sendiri, aset digitalnya sendiri dalam rangka untuk supporting terhadap bisnis-bisnis digital yang saat ini tengah mereka jalankan gitu kan. Kalian bisa bayangkan ya, teman-teman bisa bayangkan ketika ada kecepatan transaksi yang bisa kita lakukan tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal, misalnya ketika kita menggunakan metode-metode konvensional. Saya kira ini harus didukung ya. Setidaknya ada aturan yang jelas tentang hukum hukum yang lebih apa lebih masuk akal, lebih bisa diterima oleh teman-teman yang memang pegiat di dunia teknologi digital gitu ya. Terlebih lagi misalnya di sini sampaikan ada salah satu ormas Islam Muhammadiyah begitu yang belum menentukan hukumnya, ya tidak mau tergesa-gesa untuk menentukan hukumnya karena ada proses istihad yang sebetulnya bisa dilakukan ya sebelum kita menentukan hukum dari produk baru yang tingkat kerumitannya ya kebaruannya itu cukup rumit gitu ya. Jadi ada proses istihad ya. Istihad artinya ada sumber hukum ketiga selain Al-Quran dan hadis gitu kan yang bisa dijadikan sebagai dasar kita gitu. Nah, proses istihad ini juga harus dilihat dari sisi perkembangan zamannya. Apakah pemanfaatan teknologi itu bisa dikategorikan sebagai salah satu upaya kita untuk melegalkan sesuatu hal yang memang kalau kita berbicara produk fisik, kemudian berbicara barang dan lain sebagainya, tidak akan bisa dibuktikan gitu kan dengan aset digital, namanya juga digital gitu kan. Tapi ketika dibuktikan dengan sistem, kemudian keamanan, ada underlying dan lain sebagainya gitu kan. Tentu itu merupakan kebaruan ya, kebaruan yang kita tidak bisa pungkiri sebetulnya. Ya. Nah, ini juga yang mendasari Muhammadiyah mungkin tidak tergesa-gesa karena ya itu tadi ada proses ijtihad mungkin yang harus dilakukan terlebih dahulu sebagai sumber hukum ketiga selain Al-Quran dan hadis yang mungkin nanti akan lebih bisa mendeskripsikan gitu kan. Artinya ada sisi halalnya, ada sisi haramnya ketika dilihat dari sudut pandang yang mungkin juga berbeda gitu kan. Apapun ketika kita lakukan dengan tanpa ada dasar ya atau gambling ya tetap nanti jatuhnya ke perjudian gitu kan. Tapi ketika semua didasarkan atas analisa, kemudian ada dasar fundamental yang cukup baik yang bisa kita jadikan sebagai dasar ya tentu itu menjadi suatu hal yang mungkin bisa kita asumsikan sebagai bisa bukan menghalalkan, artinya bisa dijadikan sebagai dasar kita untuk ya sudah berarti itu adalah salah satu kemajuan teknologi yang kita harus akomodir dan apresiasi gitu. Oke, mudah ini bisa menjadikan sedikit masukan ya buat teman-teman yang saat ini kemudian mulai ragu untuk meneruskan atau tidak ya bisnisnya di dunia cryptocurrency atau investasi di dunia cryptocurrency. Yang jelas cryptocurrency apapun produknya, bentuknya tentu sangat beresiko tinggi ya. Hukum ekonomi juga menyampaikan seperti itu, ada high return, ada high risk ya. High risk, high return. Maka ketika kita berbicara resiko, cryptocurrency adalah resiko yang paling tinggi di dunia investasi, tapi juga memberikan potensi keuntungan yang berlipat ya ketika kita melakukan proses analisa dengan baik dan benar ya, tepat tentu saja. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.